Iya, oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Jumat ya, eh tanggal 11 November jam 5 kurang guys. Ya, sorry baru sempat bikin video ya, karena saya pun juga ini barusan pulang kerja begitu. Oke, langsung saja ya, seperti yang sudah saya katakan, jika ITMG keluar rekat tiganya begitu, ketiganya saya akan membahas begitu ya. Berarti kurang satu nih, BSSR belum. Ya, langsung aja tanpa berlama-lama, ITMG ya kita tahu ya, meningkat atau enggaknya laba dari suatu emiten kita bisa lihat rangkumannya di RTI begitu. Sekilas di RTI itu naik gede ya, hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan kuartal 2 dan naik ratusan persen jika dibandingkan dengan kuartal 3 2021. Tapi apakah betul seperti itu? Ya langsung aja kita lihat dalemannya guys. Ya, yang pertama kita langsung lihat di sini kuartal 3 dolar ya 15.247, rata-rata segini ya untuk kursnya. Mata uangnya dolar, pembulatannya ribuan guys. Jadi nanti ditambahin 3 nolnya. Oke, kemudian aset dulu ya guys ya, aset. Kita bandingkan dengan kuartal 2 kalau aset guys, seperti biasanya. Sini aset-aset. Oke, aset lancar dulu ya guys ya. Arus kas setara kas. Satu berarti kan tambah 3 berarti 1,2 miliar dolar guys. Ya. Ini di kuartal 3. Kalau di kuartal 2 ya 800 juta. 800 juta dolar. Artinya di sini ada peningkatan aset. Itu poin pertama ya. Jika kita bandingkan dengan kuartal 2. Nah, kenapa harus dibandingkan dengan kuartal 2? Karena itu adalah kuartal yang terupdate-nya, begitu. Jadi kita harus bandingkan dengan kuartal sebelumnya kalau aset, begitu ya. Oke, di sini ada kenaikan guys. Yang awalnya 800 juta dolar menjadi 1,2 miliar dolar ya. Ada kenaikan 400 juta dolar di sini ya. Jadi kenaikannya cukup bagus sekali ya. Itu pertama, aset lancar, kas dan setara kas. Kemudian yang kedua, jumlah aset ya atau total asetnya menjadi 2,4 miliar dolar guys. Yang di kuartal 2 itu 1,9 miliar dolar. Artinya juga di sini ada kenaikan sebesar 500 juta dolar. Seperti itu ya. Itu poin kedua, jumlah aset. Kemudian liabilitas guys, kita lihat di sini liabilitas untuk jangka pendek dulu. Nah, ini jumlah liabilitas jangka pendek 400 juta dolar guys ya. 400 juta dolar di kuartal 3. Kemudian kalau kuartal 2-nya berapa? Kuartal 2 liabilitas nah ini guys, jangka pendek 300 juta dolar. Ya, di sini ada kenaikan ya guys ya. Kenaikannya 100 juta dolar. Nah, apakah kenaikan ini wajar atau enggak? Ya nanti kita lihat ekuitasnya. Kalau masih positif ya artinya untuk hutang-hutangnya ini itu lebih kecil daripada ekuitasnya. Jadi masih sehat emitennya. Seperti itu guys. Ya, itu liabilitas. Jadi sudah kita bandingkan memang ada kenaikan di sini untuk liabilitas jangka pendeknya guys. Ya. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang sendiri di sini jumlah liabilitas jangka panjang 99 juta dolar guys ya untuk kuartal 3-nya. Kemudian untuk kuartal 2-nya itu dia 95. Ya, di sini ada kenaikan 4 juta dolar ya, sedikit sih ya kenaikannya jika dibandingkan dengan labanya guys ya. Jadi sedikit, nggak ada masalah. Jumlah liabilitasnya jadinya 500 juta dolar guys di kuartal 3 yang tadinya itu hanya 491 juta dolar. Artinya di sini ada kenaikan ya guys ya. Ada kenaikan ya lumayan sih ya, kenaikannya itu berarti sebesar 60 juta dolar ya guys ya. 50-an lah ya, 50 juta dolaran kayak gitu. Itu kenaikan untuk total liabilitasnya guys atau hutang-hutangnya seperti itu. Nah, tapi memang uh, kita untuk menganalisa tidak sampai di sini aja, kita juga harus lihat faktor yang lainnya juga ya guys ya. Yaitu berikutnya adalah ekuitas guys.
Nah, kalau ekuitas ini kita bandingkan dengan kuartal 3 di 2021 biasanya kalau saya. Oke, kemudian sini kita lihat jumlah ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk 1,9 juta dolar, guys. Ya, kalau di kuartal 3 2021. Ya, di sini ada kenaikan 900 juta dolar kayak gitu. Kalau dikursin berapa nih? Ya, coba saya pakai kalkulator dulu, guys. Ya, kita sekarang main hitung-hitungan ya. Oke, 1,9 kita tulis semua aja ya. 1948,373 dikalikan tadi kursnya 15 berapa tadi? 15.000 247 ya, guys ya. 15.247 sampai ekuitas 15.247. Ini ditambahin nolnya 3. 1, oh sorry, malah hilang. Oke, 1948,373 dikalikan dengan, oh ya ini jangan lupa ya guys ya, ini tambahin nolnya 3 guys. Enggak, 1948,373 tambahin nolnya 3 karena pembulatan gitu ya. 1 2 3 kelebihan. Ya, 19 ya betul ya. Dikalikan dengan 15,27 berapa tadi? 2,247. Oke, 247. Ini 247 dapatnya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 29 triliun, guys. Ya. Ini untuk cuman ekuitasnya aja ya. Ekuitasnya 29 triliun. Seperti itu, ya. Jadi gede banget, guys. Ya, kalau kita lihat dengan liabilitasnya ya, di sini utang-utangnya jumlahnya yang hanya 500-an. Jadi setengahnya nih utangnya nih, guys. Ya, bahkan lebih sih ya. Kan untuk ekuitas sendiri kan 1,9 hampir 2T begitu ya. Kemudian ininya liabilitasnya itu hanya 500 juta dolar. Kayak gitu. Ini hampir 1,2 miliar dolar, guys ya, ekuitas. Jadi masih positif. Artinya hutang-hutangnya itu masih relatif lebih rendah daripada jumlah ekuitasnya, seperti itu ya. Itu poin yang ketiga, guys. Ya, artinya di sini ada kenaikan ya untuk ekuitas kalau kita bandingkan dengan kuartal 2-nya, guys. Ini 1,4 miliar dolar. Ya, di sini ada kenaikan 500 juta dolar, ekuitasnya bagus ya. Jadi secara Q&Q maupun years on years itu mengalami kenaikan semua. Dari sisi ekuitasnya, guys. Ya, untuk ITMG ini. Ya, bagus sih. Kemudian lanjut lainnya laba ya, guys ya. Laba ini yang paling penting ya, guys. Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk. Ya, 900.000 berarti berapa tuh? 900 juta ya, guys. Berarti 900 juta kita bulutin aja, guys ya. Ini kan 9.000 berarti 1 2 1 2 3 tambah 0 3 1 2 3 ya 900 juta. 900 juta kalau kita konversikan ya 15,427 247 ya tadi ya, 15,247 begitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T, guys ya, untuk labanya di semester di kuartal 3 ini ya, 13 triliun kayak gitu, guys ya. Bagus banget sih ini ya. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 ya dan juga kuartal 3 2021, kita bandingkan dengan kuartal 3 dulu ya. Tapi kalau saya lihat sekelas sih di sini ada kenaikan ya. Ya ini ya 200
berarti 200 juta dolar guys ya. 200 juta dolar di kuartal 3 2021 dan 900 juta dolar di kuartal 3 2022 ya. Artinya di sini mengalami kenaikan secara years on years. Nah, secara Q&Q-nya kita lihat lagi. Kita lihat untuk laba ini 400 juta dolar di kuartal 2 2022. Artinya secara Q&Q pun juga mengalami kenaikan kayak gitu. Jadi untuk ekuitas dan juga laba ya, secara Q&Q maupun years on years itu mengalami kenaikan semua seperti itu ya. Dan memang cukup drastis sekali ya kenaikannya, hampir 100% jika kita bandingkan secara Q&Q kayak gitu. Dan juga kalau kita bandingkan dengan secara years on years ya, itu mengalami kenaikan lebih dari 100% gitu. Nah, hari ini dia ex-date dan ARB. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu kan perkaranya kan di situ kan, guys. Apakah betul untuk keuangan yang bagus ini ya, keuangan yang bagus ini tidak bisa dipercayai kayak gitu? Apakah betul sih ya? Nah, gini guys. Jadi, ini kalian perlu ketahui. Kalau kalian pegang saham batubara ya, koal, itu kalian harus memperhatikan faktor eksternal dan juga faktor internal. Internalnya dulu ya, kalian bisa melihat laporan keuangannya, itu pasti ya. Kemudian kalian juga memperhatikan dividennya dan juga dividen yieldnya. Itu oke enggak? Itu faktor internalnya guys, ya. Internal di dalam perusahaannya begitu, ya. Penjualannya bagaimana, kemudian labanya bagaimana, ekuitasnya bagaimana, utang-utangnya bagaimana. Itu faktor internal. Kemudian yang kedua, ya, faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu ya yang bisa mempengaruhi, ini betul-betul bisa mempengaruhi dari harga sahamnya sendiri. Itu adalah indeksnya, indeks koalnya, harga acuan batu baranya, seperti itu ya. Jadi ada dua ini nih guys, kalau dua-duanya mendukung pasti harga sahamnya naik kayak gitu. Tapi kalau salah satu di antaranya ada yang nggak mendukung aja, itu bisa turun guys, seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk harga acuan batu bara sendiri guys. Oke, kita lihat koal price today. Oke, ini bar chart ya. Saya biasanya yang ini guys, untuk melihat harga acuannya, situsnya ini nih, bar chart. Lebih enak aja. Oke, 305 ada kenaikan guys. Dia sempat turun dia di bawah 300. Guys, menurut saya ya, harga 300 walaupun ATH-nya kan 400-an ya kemarin ya. Tapi dia turun lagi nih ke harga 300. Masih worth it nggak batu bara? Ya kalau menurut saya dengan harga yang 300-an ini itu masih di atas harga wajarnya. Harga wajarnya berapa sih? Harga wajarnya itu 100 sampai 150. Kalau dia bisa bertahan sampai seharga segini ya 300, itu berarti 2 kali lipatnya, guys. Seperti itu. Jadi, kalau ada yang tebar fir begitu, wah ini udah turun nih dari ATH-nya yang awalnya 400. Dulu yang ATH-nya itu di 300 turun ke 200 aja, guys, ya. Itu juga banyak yang bilang tebar fir begitu, ah ini udah kiamat, apa udah batu baranya udah habis pestanya begitu. Taunya dia ke ATH lagi 400. Ya siapa tahu ini bisa ke 500 ya. Ya mana tahu ya, guys ya. Kita nggak bisa pernah menebak begitu loh. Ya. Seperti itu loh, ya. Tapi guys, meskipun dia mengalami penurunan dari ATH-nya yang 400, di harga segini yang 300 per dolarnya itu ya, 300 dolarnya itu ya, itu masih gede ya. Itu 2 kali lipatnya dari harga wajarnya batu bara yang ada di kisaran 100 sampai 150 ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua guys, ITMG ini ya, kalau saya baca dari artikel yang beredar, itu kalau di kuartal 2 kemarin itu kenapa labanya itu tidak naik ya seperti kuartal 3? Ya naik sih, cuman dikit banget. Itu kenapa tidak naik signifikan? Itu karena adanya hedging. Ya, hedging batubara begitu. Hedging acuannya. Nah,
ini kalau menurut saya secara pribadi memang ini strateginya dari manajemen ya. Dimana ketika harga acuan batu bara itu mulai turun ya. Nah, hedging ini dimanfaatkan. Jadi ada kontrak swap begitu loh ya. Jadi ini bagus sekali sih kalau menurut saya untuk strategi manajemen dari ITMG sendiri ya. Nah, sekarang untuk September saya baca tadi di artikelnya, saya lupa di mana. Jadi saya tadi coba searching dulu untuk sebelum membuat video ini. Itu untuk 30 September itu udah hilang hedgingnya ya. Dan hedging itu ya, itu berada di kisaran 200 dolar. 200 dolar aja labanya ITMG bisa meledak kayak gini, apalagi hedgingnya udah nggak ada ya. Nah, itu bakal lebih meledak lagi ya. Bisa jadi kayak gitu loh. Itu sih guys ya. Ini yang mengakibatkan harga laba ITMG ini itu meledak keras di kuartal 3. Karenanya hedging tadi itu, karena adanya hedging tadi itu kayak gitu. Itu sih guys. Kemudian yang kedua memang ini kan utamanya kan ekspor guys. Jadi pembayaran pakai dolar. Kayak gitu loh. Ya itu juga menguntungkan bagi saham-saham yang penjualannya menggunakan dolar ya. Kita tahu bahwa dolar itu kan lagi naik guys, sekarang tembus 15.000 kayak gitu kan. Jadi ya pasti diuntungkan kayak gitu. Itu sih guys ya. Nah, kemudian bagaimana prospeknya ya untuk ITMG sendiri ya. Kalau menurut saya ya guys ya, mau isunya seperti apapun ya, PLTU dimatikan lah, kemudian mau go green lah, atau mau apa lagi ya, apa namanya ya, pokoknya yang berbau-bau dengan teknologi terbarukan gitu, emisi zero emisi begitu ya, saya tetap yang mengutamakan laporan keuangannya. Kalau laporan keuangannya masih bagus, saya nggak ragu-ragu untuk invest di situ. Seperti itu ya. Jadi faktor internalnya dulu nih, eksternal itu ya betul menjadi pertimbangan, betul betul sekali. Cuman jangan sampai ya kita mengutamakan faktor internalnya ya, dan mengutamakan faktor misalnya isu-isu yang beredar ya, kemudian apalagi bar chartnya ini yang turun seperti itu. Ya kita harus yakin dengan saham yang kita pegang ya. Nah, itulah kesalahan investor. Jadi investor tuh nggak tahu sebetulnya apa yang dia pegang. Beli asal beli, taunya gorengan. Seperti itu. Itu jangan sampai seperti itu. Dan satu lagi guys, ya. Mungkin dari kalian ada yang masih nyangkut di ITMG di harga lebih dari 40.000. Seperti itu. Kembali lagi guys, yang menjadi pertimbangan bukan isu, melainkan laporan keuangan. Lebih baik kalian nyangkut di saham yang laporan keuangannya sudah jelas-jelas bagus dan manajemen pun juga berpihak kepada investor, daripada kalian nyangkut di saham-saham gorengan yang belum tentu itu membagikan dividen. Seperti itu loh, yang belum tentu manajemennya bagus ya. Seperti itu guys. Artinya kalau menurut saya ya, kalau seandainya saya pun juga baru masuk di harga 40 ribuan seperti itu, saya akan hold. Kenapa ya? Karena laporan keuangannya bagus ya, manajemennya juga bagus ya, mengutamakan investor ya, tidak nggak ngelupain dan juga nggak pelit itu guys ya, nggak pelit sih guys, kayak gitu guys ya. Nah, sekarang kita hitung guys, kayak itu ya guys ya. Jadi walaupun harga acuan batu bara itu turun, tapi tenang aja karena ini masih di atas seperti itu ya, masih di atas harga wajarnya batu bara. Oke, sekarang kita hitung-hitungan lagi guys untuk potensi dividen yieldnya ya, dan dividen di bulan April. Saya juga kan sudah sempat membahas ya di video saya sebelumnya terkait dengan dividen ITMG ini dan juga laporan keuangan Q2-nya begitu. Ya dia pernah membagikan berapa tuh? Saya lupa. Coba ya saya buka RTI dulu guys untuk buka datanya. Ya kalau nggak salah, saya prediksi saya untuk dividen di bulan April itu adalah 4.300 sampai 5 ribuan guys ya. Dan berarti prediksi saya bisa berubah lagi nih guys. Berubahnya lebih kecil atau lebih gede? Jelas lebih gede. Kenapa? Karena labanya meningkat ya. Sekarang dia punya IPS di kuartal 3 itu 6.000 guys.
Dan IPS anualisnya itu 16.000. Ya, itu gede banget ya. 16.000 gitu loh. Ya, IPS anualis ya guys ya, potensi IPS anualis. Oke, kita langsung hitung-hitungan aja. Dia pernah bagiin 80. Ini hitung-hitungan konservatif ya guys ya. Jadi kita ambil nilai tengah-tengahnya aja ya. Artinya kalau dia nanti keputusannya seperti apa ya pasti nggak jauh-jauh dari nilai tengahnya itu ya. Lebih bagus sih lebih dari nilai tengah ya guys. Oke, kita hitung aja. Dia pernah bagi 80%, 96%, 70% ya, dibagi dengan 3 data guys. Oke, 82% adalah potensi rata-rata DPR yang pernah dia bagikan guys. Ya, ini adalah potensi DPR juga yang pernah yang dia akan bagikan di April ya. Ingat sekali lagi potensi ya guys ya. Ini hitung-hitungan konservatif. Oke, sekarang IPS anualisnya adalah 16.081 guys. 16.081 ya. Ini bagi 100 guys. Oke, 13.000. Gila, gede ya. 13.000 ini adalah potensi dividen yang dia bagikan di interim dan juga finalnya ya. Nah, kemarin kan dia kan udah bagi ini guys ya. Interimnya itu berapa kemarin dia? 4.128 ya guys ya, kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek aja, kisaran 4.100-an lah pokoknya. Ya, kalau saya ingat sih 4.128. Berarti sisa 9.000. Nah, ini guys. Ya, 9.000 ini adalah potensi dividen yang akan dia bagikan di bulan April. Ini hitung-hitungan konservatif guys. Kita lihat dari rata-rata pembagian DPR-nya selama 3 tahun terakhir ya, 80%, 96% dan 70%. Didapatkan 82% adalah rata-ratanya atau meannya kayak gitu ya. Oke, 9.000 di harganya sekarang. Harganya berapa? 37.550 ya, ARB nih guys hari ini. Oke, 37.550. Oke, 24% guys ya, 24%. Ini gede ya. Ini cuman final loh guys, apalagi kalian yang nyerok sebelum interim ya, berarti 24%. Atau pas di Camdet ya, Camdetnya kan 9%-an guys, atau 8%-an saya lupa. Berapa, 9%-an ya guys ya, 9%-an. Berarti 9 tambah 4 ya 30-an persen guys. Kalau kalian nyerok pas Camdetnya ya, dan kalian hold sampai pembagian dividen di bulan April, kalian bisa dapat dividen yieldnya itu 30%, atau return yang kalian dapat dari dividennya aja belum capital gain itu adalah 30%. Kalau cuman finalnya aja itu adalah 24%. Seperti itu guys. Ya, itu sih guys. Jadi dividen yield segini itu di harganya yang ARB sekarang itu masih sangat worth it. Ya. Tapi sekali lagi jangan FOMO ya. Kalau mau nyicil pun masuk juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut penilaian saya pribadi, emiten ini adalah salah satu emiten terbaik di Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Dividennya gede, laporan keuangannya juga bagus. Ya, tapi hati-hati, ini saham siklikal guys. Ya, jadi kalian kalau mau masuk saham siklikal ya kalian harus siap juga dengan resikonya begitu. Ya kalau resiko yang tinggi ya untuk mendapatkan cuan yang tinggi gitu. Ya, itu sih guys. Tapi hati-hati ya. Ya silakan kalian ambil keputusan mau entry atau enggak, mau hold atau enggak, mau jual atau enggak, terserah kalian. Tapi kalau kalian minta penilaian saya ya ini bagus, laporan keuangan masih bagus dan potensi dividen yieldnya itu bertambah lagi guys menjadi 24%. Seperti itu ya. Nah sekarang kalau kita hitung-hitungan pesimisnya, nah dia kan 3 tahun terakhir ini kan 70% itu DPR terkecilnya guys. Berarti 16.000 dikali dengan 70% guys, ini dibagi 100 ya 11.200 ya guys ya. Ini dikurangin dengan
DP apa dividen interimnya 4128 guys. Ya, 7.000 guys, ya. 7.000. Berarti dividen yieldnya berapa nih? Ini 7.000 itu adalah dividen, potensi dividen di bulan April ya guys ya. Kalau dia bagiin 70%. Kan 37550. Oke, dapat 18%. Kalau dia bagiin DPR minimal 70% di apa namanya? Interim dan juga final. Ya, kan dia udah bagiin berapa kemarin ya? DPR-nya tuh 60-an persen ya guys kalau nggak salah ya. Ya 60-an persen kan guys ya. Atau berapa itu? Ya 60% itu kan hitungan interimnya ya. Berarti 30-an persen kayak gitu loh. Masih sisa 40-an persen lagi ya. Kayak gitu. Untuk DPR di bulan April kayak gitu. Dan ini adalah potensi dividen yieldnya ya. Jika dia bagiin DPR totalnya itu adalah 70%. Kayak gitu. 18% ini adalah dividen yield ya. Di harganya sekarang ya masih worth it dengan dividen yield segini kayak gitu. Nah, dia harusnya di harga berapa? Nah, pertanyaannya itu kan guys ya. Dia harusnya di harga berapa kayak gitu. Oke, kita pakai hitung-hitungan pesimis dulu ya guys ya. Ini kan potensi dividen yieldnya ini guys. Ya 18 ya 18 persenan kayak gitu. Nah, di Kemdet kemarin itu harganya itu dividen yieldnya itu 9 persenan guys. Ya, 9 persenan lah ya. Mendekati Kemdet kayak gitu. Berarti coba kalau kita hitung aja di harganya sekarang sampai ke 9 persenan gitu berapa. Oke, kita hitung ulang 16.000 terus dikalikan dengan 70% pesimis ya. Kebanyakan. Ini dibagi 100 dikurangin 11.200 ya guys ya, ingat-ingat 11.200 dikurangin dengan 4128 guys. Ini interimnya ya. Ini segini 7.000-an itu dibagi dengan kalau kita misalnya samakan ya dengan dividen interim itu dividen yieldnya 9%an guys. Berarti 0,09 ya dapat. Nah, harusnya itu di harga segini. Ya, tapi ya namanya market itu kadang bisa bergerak irasional guys. Kadang yang laporan keuangannya bagus itu dibawa turun, kemudian laporan keuangannya jelek malah yang dibawa naik. Tapi guys ya, ini yang perlu dipahami oleh investor juga guys. Sebenarnya laporan keuangan itu jaminan ya, jaminan berapa sih yang nantinya kita dapatkan dari pembagian labanya ya, mungkin di interim, mungkin di tutup buku seperti itu. Nah, kalau kita masuk di saham-saham yang mungkin berfundamental jelek ya, tapi meskipun harga sahamnya lagi dinaikkan bandar begitu, tapi kita nggak tenang guys, nggak tenang. Kenapa? Karena kita tahu laporan keuangannya jelek. Nah, kalau bagus begini, harusnya kalian tenang. Meskipun kalian nyangkut tuh kalian tenang. Kenapa? Karena emiten yang kalian pegang, kalian sebagai investornya ya, itu emiten ini itu bekerja dengan baik. Seperti itu loh. Sehingga bisa menaikkan labanya dia per kuartal. Itu bagus banget gitu. Ya. Tapi sekali lagi memang di market itu ya seperti ini ya, kalian tahu sendiri ya. Jadi jangan FOMO. Kalau mau entry pun silahkan cari area supportnya, boleh cicil juga di harga sekarang kayak gitu. Saya pun juga mau nambah lagi ya. RDN saya sudah kembali guys ya dari Stockbit. Bagi kemarin yang yang udah komen, waduh belum selesai daftar di sekuritas lain dengan cerita saya di Stockbit dananya hilang begitu. Dana saya tidak kemana-mana, dana saya sudah kembali guys ya, sudah kembali ya. Memang Stockbit kadang sering error juga sih guys ya, tapi ya saya maklumi lah, soalnya kan memang pajaknya jual beli sendiri kan kecil kan, sedikit gitu loh ya, saya maklumi aja gitu sih guys ya. Kesimpulannya apa untuk video kita hari ini? Jadi untuk ITMG harganya segini masih murah, under value. Silakan kalian ambil keputusan. Kalau masih yakin ya silakan ya tetap hold lah gitu.
ya, atau entry begitu. Tapi kalau mau jual pun juga nggak masalah, itu hak kalian ya. Saya tidak ada apa ya istilahnya memaksa kalian untuk beli ini buruan, beli buruan, enggak, terserah kalian. Mau beli pun juga nggak masalah, mau sell pun juga nggak masalah, tapi menurut penilaian saya ini layak untuk diinvestasikan seperti itu. Room grow-nya ke atas masih ada. Gitu. Oke guys, jika video ini membantu jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.